Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fitriatus Salihah SMH. Perkenalkan, saya Rizkade Ananda dengan NIM 24000241198. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu topik yang penting dalam mata kuliah filsafat hukum tentunya, yaitu mengenai konsepsi hukum yang ideal bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi topik ini tidak hanya bicara mengenai teori hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum ini seharusnya hadir sebagai jalan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi filsafat hukum ini adalah cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dari hukum itu sendiri. Jadi apa tujuan hukum, bagaimana ia seharusnya dibentuk, dan bagaimana hubungannya dengan moral, keadilan, serta kehidupan manusia. Jadi dengan mempelajari filsafat hukum, kita tidak hanya melihat hukum dari sisi aturan, tetapi juga nilai dan moralitas yang mendasarinya. Lalu menurut Aristoteles, manusia ini adalah zoon politikon. Jadi makhluk sosial yang kodratnya hidup bermasyarakat. Karena itu manusia membutuhkan hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bersama. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, hukum ini haruslah mencerminkan lex aeterna atau hukum abadi yang bersumber dari Tuhan. Artinya, hukum ini tidak boleh hanya berdasarkan kehendak penguasa, tetapi harus mencerminkan nilai moral dan kebenaran universal. Dalam konteks di Indonesia, pandangan ini sangat relevan. Hukum nasional kita idealnya tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga alat moral dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan berketuhanan. Namun, kondisi hukum Indonesia saat ini belum bisa disebut ideal. Masih sangat banyak peraturan hukum yang bersifatnya kolonial, tumpang tindih, dan tidak aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya, hukum acara perdata masih menggunakan HIR untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBG untuk luar Jawa. KUHP kita juga masih merupakan warisan hukum Belanda yang belum sepenuhnya diperbarui. Selain itu, sistem hukum kita yang bersifat pluralistik, di mana hukum nasional, hukum adat, dan juga hukum agama ini seringkali bertabrakan. Kondisi ini membuat masyarakat itu bingung dalam mencari keadilan karena hukum tidak mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia kita sendiri. Lalu menurut Mohtar Kusumaatmadja, kondisi ini bisa disebut sebagai separasi but not hopeless, terpisah tapi tidak tanpa harapan. Artinya, hukum Indonesia ini memang masih terpecah, tetapi tetap punya potensi besar untuk dibangun menjadi sistem hukum nasional yang kuat dan berkarakter Indonesia. Nah, dari persoalan tersebut, Muhammad Syahnan Harahap merumuskan dua pertanyaan besar. Yang pertama itu adalah bagaimana konsep hukum yang ideal bagi bangsa Indonesia agar bisa keluar dari permasalahan hukum yang terjadi saat ini. Lalu yang kedua, apakah dengan adanya hukum yang ideal nantinya Indonesia bisa menjadi negara kesejahteraan? Lalu menurut Muhammad Syahnan Harahap, hukum yang ideal tuh bagi Indonesia itu adalah hukum yang pertama tidak diskriminatif, lalu yang kedua bersumber pada kepribadian nasional, yaitu adalah nilai agama dan juga nilai adat, lalu yang ketiga menjadi sarana pembaharuan masyarakat menuju kesejahteraan. Jadi dalam pandangan von Savigny, hukum yang baik ini bukanlah hukum yang dibuat oleh penguasa, melainkan hukum yang tumbuh dari kesadaran dan kebiasaan masyarakat, yang disebut dengan Volksgeist atau jiwa rakyat. Oleh karena itu, hukum Indonesia yang ideal itu harus mencerminkan jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar dan cita hukum nasional. Jadi cita hukum ini disebut dengan Recite, yaitu nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pembentukan hukum. Jadi dalam konteks Indonesia, Recite itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat, yang mengandung 4 prinsip utama. Yang pertama adalah perlindungan hukum bagi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia. Jadi hukum ini harus hadir untuk melindungi rakyat dari ketidakadilan dan sewenang-wenangan. Lalu yang kedua itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh ada kelas sosial yang diperlakukan berbeda di depan hukum. Equality before the law. Semuanya sama di hadapan hukum. Lalu yang ketiga ada kedaulatan rakyat.
hukum itu harus lahir dari kehendak rakyat, jadi bukan dari elit politik ataupun bahkan kelompok tertentu. Lalu yang terakhir itu ada ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini menegaskan bahwa hukum itu harus memiliki landasan moral dan spiritual. Jadi dengan demikian, hukum ideal bagi Indonesia itu adalah hukum yang berjiwa Pancasila, berorientasi pada keadilan sosial, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Selanjutnya, Lili Rasdidi itu mengemukakan ada 4 langkah penting dalam membangun hukum yang ideal. Yang pertama adalah dengan melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang tidak aspiratif dan tidak memenuhi rasa keadilan. Lalu yang kedua adalah dengan membentuk undang-undang baru yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Lalu kita juga bisa melakukan penelitian hukum oleh akademisi dan lembaga riset hukum untuk menemukan solusi ilmiah yang terbaik terhadap permasalahan hukum. Lalu mendorong hakim ini untuk melakukan refining atau penemuan hukum yang berkeadilan. Sementara itu, Mokhtar Kusumaatmadja ini memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Artinya, hukum ini bukan hanya berfungsi mengatur, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, pandangan ini kemudian dikembangkan lagi oleh Sunaryati Hartono menjadi konsep di mana hukum ini sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pemberdayaan birokrasi. Jadi selain memperbarui masyarakat, hukum ini juga harus memperkuat birokrasi agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Dengan demikian, pembaharuan hukum di Indonesia itu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural, menyentuh aspek moral, kelembagaan, dan juga sosial budaya. Lalu ada 4 unsur penopang negara hukum yang ideal. Jadi untuk mewujudkannya ada 4 unsur. Yang pertama adalah pemberdayaan birokrasi. Jadi birokrasi yang baik itu adalah birokrasi yang melayani rakyat, bukan yang dilayani rakyat. Jadi pemerintah itu harus menjamin pemerataan ekonomi, menekan kemiskinan, serta menyediakan pendidikan dan subsidi bagi masyarakat yang memang kurang mampu. Lalu dari penegakan hukum yang konsisten itu adalah kunci dari sebuah keadilan. Jadi menurut Sajipto Raharjo, janji hukum ini tidak akan pernah terwujud tanpa penegak hukum yang berintegritas. Artinya, keadilan ini tidak lahir dari teks hukum saja, melainkan dari perilaku manusia yang menegakkannya. Lalu selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan ini sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan juga memastikan hukum ini dijalankan dengan benar. Jadi pengawasan yang efektif nantinya akan memperkuat akuntabilitas publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Lalu yang keempat adalah sarana dan prasarana hukum. Jadi tanpa fasilitas yang memadai, mulai dari gedung pengadilan, sistem administrasi digital, hingga sumber daya manusia hukum yang kompeten, itu hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Nah, apabila kita tarik ke konteks filsafat hukum, gagasan hukum ideal di Indonesia ini bisa dikaitkan dengan mazhab hukum alam dan juga mazhab hukum progresif. Jadi dari sisi hukum alam, hukum ideal di Indonesia ini bersumber dari nilai-nilai moral dan ketuhanan. Tapi dari sisi hukum progresif, seperti pandangan Sajipto Raharjo, hukum itu harus berpihak pada manusia dan tidak kaku pada teks undang-undang. Jadi, filsafat hukum ini memberi dasar pemikiran bahwa hukum Indonesia ini seharusnya bersifat etis, humanistik, dan tentunya adaptif terhadap dinamika masyarakat. Jadi hukum yang hanya meniru barat tanpa mempertimbangkan nilai lokal itu akan kehilangan makna sosialnya. Lalu kesimpulannya, hukum yang ideal bagi Indonesia itu adalah hukum yang pertama bersumber dari cita hukum masyarakat yang berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua adalah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan juga ketuhanan. Yang ketiga adalah diperkuat oleh birokrasi yang bersih, penegakan hukum yang jujur, sistem pengawasan yang efektif, serta sarana hukum yang memadai. Dan yang paling penting adalah hukum harus berjiwa Indonesia. Jadi bukan hanya meniru sistem luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Sebagai generasi muda hukum saat ini, tugas kita bukan hanya memahami hukum dari sisi aturan, tapi juga dari sisi nilai. Kita harus ikut membangun hukum yang berkeadilan, bermoral, dan tentu saja berpihak pada rakyat. Karena pada akhirnya hukum yang ideal ini bukanlah
hukum yang sempurna di atas kertas, tetapi hukum yang hidup di hati masyarakat dan juga menegakkan martabat kemanusiaan. Baik, saya rasa cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.